Oke, baik. Welcome back with me with the new topic of our lesson. Jadi selamat datang kembali dengan topik baru yang dibahas tentang discussion text, dan materi ini diajarkan di kelas 12 peminatan atau kelas 12 jurusan bahasa dan sastra. Okay, now let's the discussion text explanation. First, what is actually discussion text? Discussion text present argument and information from different point of view. Yeah, it could be for or someone who agree with the viewpoint, or someone who against or disagree with the viewpoint. That's why I say present argument and information from different point of view. So people will put into different idea, different meaning that someone will agree or disagree. Yeah. So the skeleton will be like this. So the point consists of more than one, or one is okay. So what is the purpose of discussion text? Yeah. In the previous slide, saya tadi sudah jelasin bahwa dari discussion text itu akan menimbulkan orang yang menulis discussion text itu akan menggiring opini terhadap dua argumentasi, baik yang setuju ataupun yang tidak setuju. Jadi argumentasinya harus berada di dua sisi yang berbeda. Sebenarnya discussion text ini mirip dengan teks sebelumnya yang pernah dibahas di kelas 11, baik di kelas wajib maupun di peminatan, yaitu analytical exposition dan hortatory exposition. Tapi perbedaannya sangat mendasar, di mana di kedua teks yang sudah diajarkan di kelas 11 itu hanya mempresentasikan dari satu sisi, di mana ketika orang mengatakan setuju maka hanya ada satu poin setuju di teks tersebut, dan sebaliknya ketika orang against atau menentang satu isu maka seluruh dari argumen itu hanya yang menentang. Jadi tidak ada dua perbedaan dari yang setuju dan tidak. Namun untuk discussion text, kedua sisi baik setuju dan tidak itu harus dipresentasikan dalam satu teks yang sama. Ya. Jadi bagaimana sebuah teks discussion ini disajikan itu tergantung kepada siapa kita ingin menulis teks tersebut, atau tujuan kita menulis atau menyampaikan teks itu kepada siapa. Untuk orang yang with an interest in topic, dan juga bisa dengan tujuan agar si pembaca mengerti dengan isu atau topik yang sedang dibahas, dan akhirnya by listening or reading to point of view, to different point of view in one text, finally the reader will choose, okay, I will agree with this, and however he might say I don't agree with this. Jadi dari paparan yang disampaikan, maka finally orang yang membaca akan memilih dia harus berada di posisi yang mana. For the teacher or examiner who wants to know how well you understand the issue, jadi misalnya ada penguji baik itu di ujian skripsi atau di ujian sekolah yang membutuhkan ujian lisan, ini akan membantu guru ataupun penguji tadi menentukan Anda sebagai orang yang diuji sudah mengerti atau tidak dengan isu yang disampaikan. Jadi tujuannya adalah to state all argument clearly, to show you understand the issue, if necessary to justify your opinion. Jadi akhirnya ketika penguji atau guru tadi akan bisa tahu bahwa Anda yang diuji memahami tentang hal yang sedang dibicarakan dalam ujian tadi. Ya, discussion text bisa dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk essay atau tulisan yang mengandung opini. Kadang-kadang juga dalam bentuk leaflet atau artikel
yang membahas satu isu yang sedang hangat dibicarakan dan kedua-duanya diberikan opini yang berbeda. Dan juga sering ditemukan di dalam editorial dalam surat kabar. Jadi apabila ada surat kabar yang terbit atau majalah yang terbit pada hari tersebut yang dibicarakan misalnya tentang topik satu hal yang sedang hangat dibicarakan, maka inilah yang akan muncul dalam bentuk discussion text. Bisa juga dalam bentuk sebuah buku non-fiction tentang isu yang juga sedang hangat, misalnya tentang global warming, apa yang terjadi, apakah seseorang mengatakan bahwa global warming itu disebabkan oleh A atau B, ada yang mengatakan setuju A, ada yang mengatakan setuju B. Maka perdebatan ataupun argumentasi yang berbeda dua sisi itu disajikan dalam sebuah buku non-fiction. Juga bisa dalam jawaban dari ujian di sekolah apabila dalam bentuk IC atau uraian. Dan yang sudah pernah juga dibahas di beberapa slides, di beberapa postingan saya, bahwa discussion text ini juga bisa dalam bentuk perdebatan. Ya. Kemudian bagaimana sebuah discussion text ini kita buat? Ya. Yang pertama kita harus memilih isu apa yang sedang ramai atau sedang hot dibicarakan di tengah masyarakat. So, what is the trending topic that spread out in the society? For example, misalnya tentang operasi plastik yang marak dilaksanakan oleh beberapa orang sehingga menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak. Atau tentang misalnya about banning handphone to school. Some students say that, of course all the students agree, tapi ada yang mengatakan, ada orang tua mungkin akan mengatakan, ada yang setuju siswa atau anaknya membawa HP ke sekolah, ada yang mengatakan tidak setuju dengan berbagai alasan. Ya. Nah, setelah isu kita tentukan atau topik kita tentukan, maka kita harus menentukan argumentasi apa yang akan mendukung pernyataan kita. Dan kita juga harus memilih argumentasi apa yang menolak topik ataupun isu yang akan kita bicarakan. Kemudian, when you choose the point, jadi judul alasan tadi harus dibuat dan dikembangkan. So it's not enough when you say that, well, I think plastic surgery is good. Sudah sampai situ. Tidak sampai di situ, tapi lebih dalam lagi harus kita elaborasi, harus kita jelaskan why do you think that good yang Anda sebutkan sebagai satu alasan bahwa operasi plastik tadi itu bagus. Misalnya bagus because it will improve our physical appearance. It's good because it will improve our misalnya performance, or it also can increase our self-independence because we look so beauty and more beautiful than before. It could increase our personal performance and of course increase our personal independence. Ya. Kemudian demikian pula, when you say that you don't agree about the issue about the plastic surgery, maka argumentasi yang menolak bahwa Anda tidak setuju ini pun harus diberikan point, judul ya, kasarnya itu judul, lalu kita kembangkan. Jadi, I don't think that plastic surgery is good or it's danger. Tidak cukup sampai di situ. So you have to explain dangersnya di mana. Misalnya, it dangerous because it can give a bad infections if there is malpractice or something wrong with the operation. Nah, disitulah elaborasi ini bisa dikembangkan terus hingga menjadi sebuah paragraf. The questions come up. How many argument for and against in each text? Ada berapa, misalnya ada yang bertanya, berapa sih argumentasi yang bagus di setiap
text discussion ya. Jelas more than one. If you think that one is enough in each for and against, that's okay. But I think two is enough. If you can provide more than two, it's better. Jadi tidak ada batasan ya. Yang penting kedua argumen harus ada dua-duanya, baik dari sisi for ataupun dari sisi against. And the last one, if already finish explaining the reason why or the argument why you agree and you disagree, so you come up for the last with the conclusion. Conclusion mungkin bisa hanya sekedar kesimpulan why you agree and why you disagree, and perhaps recommendations. For example, if you think that plastic surgery is your recommendations, you have to say that if you want to do a plastic surgery, do it with legal, misalnya legal doctor or legal practice, or with the recommended doctor. Jadi jangan sembarangan, tapi dilakukan apabila kalian ingin melakukan operasi plastik, maka lakukanlah dengan dokter yang resmi dan juga rekomendasi dokter yang lainnya. Itu adalah bagian utama dari sebuah discussion. Mari kita lihat di bagian yang lain. Apabila di bagian tadi ada beberapa argumentasi yang setuju dan tidak, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis sebuah discussion text? Ya, ketika kita ingin menulis discussion text, yang harus kita lakukan adalah kita membuat seperti grid skeleton ataupun skema ya. Skema yang pertama seperti ini ya. When you have made your grid skeleton, write the introduction. Jadi introduction is the issue, the background why the issue spread out and come up. Seperti ketika kita menulis analytical exposition ataupun hortatory exposition di kelas 11 ya. Setelah itu, tulislah one paragraph for or one paragraph per point for and one paragraph against or one paragraph per point against, then write the conclusion. Jadi bisa seperti ini, di mana kita mengumpulkan, misalnya argumen kita ada lebih dari satu, kita kumpulkan, misalnya ada 3 ya, maka kita kumpulkan jadi satu dulu, argumen setuju. Misalnya ada 3, maka akan ada 3 paragraf ya. Demikian juga apabila kita ingin menuliskan argumentasi yang tidak setuju atau arguments against, misalnya ada 3, maka akan ada 3 paragraf seperti ini ya. Jadi kita kumpulkan jadi satu, baru terakhir adalah conclusion. Or in another organization ya, kita juga bisa menyela-nyela ya, dimana setelah isu ataupun topik apa yang akan kita bicarakan, poinnya itu kita sela-sela, dimana misalnya poin 1 kita setuju, kemudian disela dengan yang tidak setuju. Demikian juga berikutnya, di paragraf berikutnya ada lagi setuju dan tidak setuju. Jadi sela-sela atau selang-seling ya, tidak kita kelompokkan seperti di organization yang kedua tadi. Nah, setelah selesai kita selang-seling kedua argumen berbeda tadi, maka dia susunnya seperti ini. So when you have made your grid skeleton, write the introduction, then write paragraph about point 1, paragraph about point 2, dan seterusnya, then write your conclusion. Jadi tidak dikelompokkan di satu setuju dan tidak, tapi kita selang-seling ya, antara yang setuju dan yang tidak. Now, like the other text ya, discussion text also need to be notice ya, apa hal-hal yang harus kita ingat ketika kita menulis teks seperti halnya teks-teks lain ya. Discussion text juga begitu. Dalam teks discussion kita harus menulis dalam bentuk present simple because it's talk about keadaan sekarang ya. Kecuali kita misalnya menceritakan latar belakang masalah yang ada hubungannya dengan masa lampau, ya kita memang boleh menggunakan misalnya simple past. Tapi mostly
kalimat-kalimat yang ditulis untuk discussion itu adalah present tense. Kemudian menggunakan abstract noun, misalnya abstract noun seperti ini. Ya. The things that you cannot see, karena ini menceritakan hal-hal yang dalam pendapat, pikiran, pasti yang digunakan adalah kata-kata yang tak bisa dilihat, dia hanya bisa kita tahu ya. Misalnya truth, answer, justice, possibility, trust, concern, belief, welfare, hope, reason, and despair. Inilah contoh abstract noun. Kalau concrete noun atau kata benda yang bisa kita lihat itu bisa meja, kursi, atau misalnya kalau dalam teks naratif dia selalu menggunakan concrete noun seperti the princess, kemudian misalnya dalam recount, I, dan orang-orang atau subjek yang lain. Dan selalu menggunakan orang ketiga atau third person seperti misalnya he, she, they, because it's talk about other things ya, bisa juga it ya. Kemudian logical, connective, misalnya because, in order to, jika ada why, I think it is good because, I think this is irrational because of, seperti itu ya. Atau menggunakan kata however, but, dan lain sebagainya. And you need to know that ada nanti di slide berikutnya yang mengenai discussion convention. Apa itu? We will discuss it in other slide ya. And the last one, using complex sentence like using adjective clause, kemudian juga misalnya menggunakan if clause dan lain sebagainya. Ya, inilah yang dimaksud dengan discussion convention. You have to know that when you speak in discussion text, don't take side ya. Jadi jangan bilang I believe atau I think, so better you say what people think. Jadi jangan langsung menganggap if you think this is good, so better to say that other people atau experts say, some people say, seperti itu ya. Misalnya dengan mengatakan some people say, other argue, smoker could claim that, non-smoker reply. Yang tadi sebutkan orang ketiga itu seperti ini ya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa kita sebagai penulis atau yang berbicara yang mengungkapkan pendapat, tapi menurut orang. So you have to keep it balanced. Karena yang kita sajikan dalam discussion itu harus kita berada dalam dua sisi. Kita tidak take side. Kita tidak memilih menjadi setuju dan tidak setuju. Berbeda halnya ketika kita menulis analytical atau hortatory yang we take side, that we agree or disagree. Kita di sini harus balance. Jadi dengan menggunakan misalnya kata sambung on one hand, on the other hand gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa argumen yang pertama kita bawakan itu pasti opposite ya. Jadi berlawanan. Di atas kita mengatakan setuju, di bawah kita mengatakan tidak, dan sebaliknya ya. Di atas kita mengatakan tidak setuju, di bawah kita mengatakan setuju. And don't too definite. Jangan terlalu pasti, gunakanlah hal yang mengandai-andaikan gitu ya. Karena namanya juga ini merupakan discussion text yang belum menentukan orang memilih apa. Jadi kita sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat conditional, seandainya ya. It could be claimed, this might mean, possible, perhaps, maybe ya, karena ini bukan hal-hal yang pasti dan masih merupakan pendapat, maka better you use this kind of expression ya. So mari kita lihat satu contoh text discussion berikut ini yang menanyakan ataupun minta pendapat. Sebenarnya masih perlukah kebun binatang ya? Supaya menyingkat, ingin saya sampaikan bahwa isi dari teks ini adalah menanyakan seseorang mengajukan pendapat tentang bagaimana sebuah kebun binatang itu ada ya. Di bagian pertama penulis mengatakan sebenarnya tidak perlu lagi kita ada
kebun binatang, karena kan toh sekarang kalau mau mengenal binatang itu sudah ada acara-acara TV yang bisa memperlihatkan bagaimana binatang itu bentuknya seperti apa ya, lengkap. Karena menurut dia bahwa mengurung binatang, menangkapnya dari tempat yang jauh ya, bayangkan dari Afrika mungkin atau dari mana, dari Sumatera dibawa ke Pulau Jawa, itu sangatlah tidak tidak manusiawi ya, bukan manusiawi tapi sangat tidak layak, karena binatang itu seperti tersiksa dia di dalam kandang. Juga mengurung binatang di satu tempat kecil atau di kandang itu bisa membuat binatang tadi menjadi stres ya, unhappy ya, seperti halnya dalam kondisi terpenjara. Namun demikian, di pendapat kedua, di paragraf ketiga, penulis mengatakan bahwa berbeda ketika kita menonton binatang di TV dan kita melihat langsung, itu tidaklah sama. Kemudian dengan adanya binatang juga meningkatkan kepedulian orang tentang lingkungan dan juga tentang konservasi terhadap binatang tersebut, dan juga bisa menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan binatang-binatang yang langka ya. Nah, disinilah terjadi dua perbedaan pendapat untuk menjawab pertanyaan, do we still need zoo? So how the writer finally come into the conclusion ya. Kita lihat di paragraf terakhir, it seems that there are still arguments for retaining zoos. This should, however, be carefully planned with the animal welfare in mind. The modern world, there is no excuse for keeping animal cramped or cruel condition. Jadi menurut dia, oke lah, tidak masalah kita tetap mempertahankan kebun binatang, tetapi harus sangat berhati-hati ketika kita ingin membuat atau tetap memelihara binatang di dalam kebun binatang, maka harus kita perhatikan bahwa kita jangan sampai membuat binatang tadi menjadi terluka atau kondisi yang tidak baik. Mari kita lihat bagaimana analisis daripada teks tersebut ya. Argumen yang tidak setuju tentang kebun binatang tadi adalah don't need anymore. Ada beberapa poin daripada don't need anymore. Originally for people to see animal, now we have TV and video gitu ya. Kemudian di situ juga tadi ada poin yang cool di mana binatang itu ditangkap, kemudian dibawa jauh, kemudian juga menyebabkan zoonosis tadi yang membuat binatang menjadi tersiksa dan merasa bosan karena penjara. Kemudian kadang-kadang juga just for entertainment, jadi tidak adil di mana binatang tersiksa, kita sebagai manusia menikmati. Ini adalah bagian daripada argumentasi yang tidak setuju adanya kebun binatang. However, in different side ada yang setuju, di mana dia mengatakan bahwa di TV itu tidak sama dengan yang keadaan sebenarnya. Karena kebun binatang juga menjadi satu wadah untuk edukasi, kemudian membuat orang-orang menjadi lebih tertarik kepada binatang, juga sebagai tempat konservasi ataupun memelihara binatang yang sudah langka, dan sebenarnya juga tidak cool ya, tidak kejam, karena para ilmuwan bisa melakukan penelitian di kebun binatang, dan juga terakhir ketika kita ingin melakukan membuat kebun binatang itu harus melalui perencanaan yang matang. Nah, itulah bagian daripada teks tentang discussion dan contohnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami apa itu discussion text. Sekian, terima kasih.